Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita. Ini akhir pekan loh, nih hari Sabtu, tapi Mbak Agi bela-belain tetap masih ketemu dengan kita loh. Eh, Oke, kita kembali lagi dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Dan seperti biasa selalu kami temani Anda, saya Hersy Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, Dan kita sepertinya perlu membincangkan soal pemimpin-pemimpin muda kita nih Mas Ersu. oh ya, Pak siapa? Wapres baru saja pidato, walaupun belum pidato puncak itu ya, baru Oh, pidato dengan pihak Afrika begitu, dengan para ah, CEO-nya begitu. oh ya. Tapi perlu kita cermati. Iya, dan ini yang kalau saya sih mungkin malah lebih tertarik untuk lihat bagaimana glorifikasi oleh para termul tuh ya. Luar biasa banget kan, karena kan memang sekarang ini mereka sedang sangat senang-senangnya ya, ini Gibran untuk pertama kalinya diutus oleh Pak Prabowo hadir dalam forum besar ya, karena sebelumnya kan dia juga pernah Betul. pernah hadir di Papua New Guinea itu kan, tapi hari ulang tahun kemerdekaan itu kan ya seremonial biasa, dan tidak ada pertemuan-pertemuan multilateralnya begitu ya Mbak Agi ya. Betul. Mm-mm. Kalau ini memang G20 yang ini pertemuan besar, tapi memang ada banyak banyak bukan ada banyak tokoh besar yang tidak hadir. Orang seperti Trump tidak hadir, Xi Jinping tidak hadir, hanya mengutus perdana Ya. menterinya. Kemudian Putin juga tidak hadir karena khawatir kalau Mm-mm. ditangkap oleh ICC gitu ya. Dia apa ICC ya, bukan ICCRC, beda lah. Mm-mm. ICC ya, International Criminal Court itu yang Ya. penjahat perang dan sebagainya. Jadi banyak pemimpin yang nggak hadir gitu ya, dan ada Mhm. presiden Mhm. Argentina juga enggak, terus malah di Ya. Meksiko juga tidak hadir. Jadi Mhm. kelihatannya mungkin Pak Prabowo ngelihat ya, kalau gua terbang jauh-jauh Iya. ke Afrika Selatan terus nggak ada pemimpin, ya sekali Mhm. Gibran lah, sekali-kali lah, biar biar bapaknya nggak uring-uringan gitu, kira-kira dikirim ke sana. Tapi nggak apa-apa, tetap aja buat para termu itu tentu satu peristiwa yang apa, event yang menarik. Mhm. Gibran Iya. berangkat, Pak Pak Jokowi juga ke Singapura gitu, tampil di Bloomberg. Nanti Mhm. kita, tapi Pak Jokowi nanti kita bahas yang berikutnya Mbak Gia, kita ngomongin aja hari Mhm. ini. Tapi kalau kita ngomongin Singapura, di Singapura juga ternyata karena Anda topiknya tadi ngomongin soal pemimpin pemimpin muda, AHY itu rupanya baru dapat penghargaan ya dari Nanyang Betul. Technical University ya, Technological University ini, kampus Betul. top di Singapura gitu ya, bagi. Dan Nomor satu di nomor satu Singapura. ya, itu sering sama NUS ya, kadang-kadang sebenarnya ganti-gantian tergantung Betul. world Mhm. rankingnya ya. NUS itu National University of Mhm. Singapore itu Mhm. sering ganti-gantian. Ah, ini tapi dasar netizen gitu, bukan mereka membandingkannya kemudian dengan kampusnya Gibran MBIS gitu, yang sama-sama Singapura kok, tapi kok beda gitu. Itu oke, topik-topik itu saya kira menarik untuk kita bahas bagi ya. Iya, ditambah satu lagi Mas Ersu, Apa tuh? adiknya Kaisang Heeh. yang dikatakan itu Adiknya digadang-gadang Gibran akan maksudnya, menjadi, Kaisang adiknya. maksudnya Iya. adiknya Gibran yaitu Kaisang Mm-mm. yang digadang-gadang akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang Setelah gitu. kakaknya gitu maksudnya ya. Setelah kakaknya, the Oh, future bukan, presiden. bukan dari Gibran ke Jan Etes, bukan ya, masih ke Kaisang dulu ya. Masih ke Kaisang dulu, mungkin Hmm. Jan Etes belum nyampe gitu usianya ya. Hmm, Jadi oke. dari Gibran, Gibran adalah the next presiden Hmm, gitu. Dan kemudian itu adalah future presiden. Nah, hmm, terus kemudian si Jan Etes mungkin future-future lagi ya, double hmm, hmm, future gitu atau more hmm. future Iya. begitu Mhm. menjadi presiden juga gitu Mas Oke, Erso. ya, dan yang menggadang-gadang ini adalah ketua harian anu ya, PSI ya, Ahmad Ali ya. Betul. Ya, tapi Iya. hati-hati itu kalau ngomongin Ahmad Ali, sering kelihatannya bukan blunder ya, tapi apa ya, kurang tepat lagi. Kita kalau track record dia lama kan, sering bener bikin bikin heboh juga pada waktu di Nasdem ya, Mbak Ya. Agi ya. Sering. Agak-agak halu-halu begini Iya. gimana gitu. Dan kemarin kan dia yang ngomongin bahwa Pak Jokowi itu diminta untuk istirahat sampai tahun 2027. Ternyata malah Pak Jokowi Ya. kemudian terbang ke Singapura gitu. Tapi saya kira dalam Mhm. hal ini sebenarnya Ahmad Ali benar gitu ya, kalau Pak Jokowi harus istirahat, memang kelihatan kesehatannya Pak Jokowi kan kurang ini ya. Tapi jadi ya nggak apa-apa, tapi nyatanya omongan Ahmad Ali berarti nggak didengar dong oleh Pak Jokowi gitu. Jadi lebih baik dia mainnya sama anak-anaknya aja deh, sama sama Kaisang gitu ya. Sekarang dia berarti apa ya? Jadi bukan jadi babysitter, atau jadi babysitternya kayak dulu mereka-mereka yang diperankan oleh siapa? Raja Juli. Juli dan sebagainya gitu ya. Dan Kaisang kalau Betul. nggak salah manggilnya ayahanda ya, ke
ke Pak Ahmad Ali itu ya. Ya menarik Ahmad gitu. Ali. Ya. Mhm. Iya, iya, iya. Iya menarik. Mungkin kita bahas dulu Gibran ya, karena Nah, Gibran ini pidatonya baru saja berlangsung dan kabarnya kalau menurut speech-nya dia itu dia baru sekitar 1 jam yang lalu mendarat di ya Johannesburg di kemarin itu ya waktu dia pidato itu ya konteksnya ya ketika dia Betul, pada pidato ya. waktu dia pidato betul. Betul. Jadi 1 jam sesudah hadir baru sudah ada pertemuan tersebut. Jadi tepatnya sebetulnya itu belum pertemuan puncak ya, Ya. karena kemarin karena saat berpidato tersebut itu namanya adalah Indonesia Afrika CEO Forum. Ya makanya Hmm. kita melihat Ketua Umum Kadin juga ya, ya ada di lokasi begitu. Itu digelar di Hotel Saxon Johannesburg. Dan kemudian kalau saya lihat itu sekitar 3,5 menit lah Gibran ini berpidato ya. Pada awalnya pada saat openingnya dia tanpa teks lah karena kalau opening saya rasa itu lebih mudah gitu tapi memang sesudahnya gitu yang lebih teknis dia membaca teks memang. Tapi pronunciation-nya sebetulnya jauh lebih baik daripada Oh iya Jokowi, dong, jelas. dia pernah di mana kalau menurut daftar di KPU kan dia pernah 5 tahun seenggaknya di luar negeri. Tapi dong ya SMA-nya 8 aja tahun, 8 tahun 8 tahun. ya Iya. SMA-nya aja tuh 5 tahun ya SMA-nya Mbak ya. Betul, Ya SMA-nya saja 5 tahun, terus ya. kemudian tiga Hmm. tahun di MDIS Management Ya Development 8 Institute of tahun kalau kalau nggak Singapore. fluent ya keterlaluan lah Betul. ya. Ya keterlaluan, malah Hmm. selama ini kan yang dipertanyakan itu seharusnya bahkan pidato dengan teks pun tidak begitu Hmm. ya. Hmm. Seharusnya dia Ya. bisa dengan hanya mungkin semacam dengan cue card ya. Jadi dengan menulis soal visa, oh sudah tahu bahwa ini akan membicarakan soal free visa di antara kedua negara yaitu antara South Africa dengan Indonesia misalnya seperti itu. Dia mendapatkan tepukan tangan cukup meriah Mas Hersu apalagi soal free visa tersebut antara kedua negara. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Dan tentu saja
pidato Gibran ini yang dinanti-nantikan ya kan Mas Hersu, Ya. karena ya karena selama ini yang ada di rekaman-rekaman yang muncul begitu Hmm. itu yang sudah lalu. Kemarin pada waktu di Papua Nugini kan itu acara ulang tahun ya, tidak Ya. memberikan speech. Hmm. Hmm. Ya hanya semacam ngobrol-ngobrol ringan yang kita juga tidak tahu apa isinya begitu. Hmm. Jadi ini tentu saja kalau kita melihat netizen, Termul ini bergembira sekali Mas Hersu dengan adanya pidato tersebut Ya iya begitu. dong, iya dong, harus gembira. Ya. Iya, secara ini kan bagi mereka ini adalah the next president gitu kan, bahkan Dan sudah bukti gitu dideklar bahwa ya bukti sudah tampil di forum internasional, kira-kira kan forum begitu. internasional. Dan walaupun di forum internasional tersebut ya, ini kan Gibran bisa dikatakan sebagai orang kedua begitu ya, karena memang dengan berbagai dinamika yang terjadi di internasional, geopolitik apa dan sebagainya, sehingga kemudian banyak pemimpin yang menjadi pemimpin pertama begitu di negara masing-masing, entah perdana menteri, presiden dan sebagainya, seperti dikatakan Mas Hersu itu banyak yang tidak hadir karena berbagai alasan, sehingga kemudian ini agak-agak sepi begitu ya forum ini, Ya turun ke agak kasta. kurang karena tokoh-tokohnya Ya, tidak hadir ya, gitu. Ya, termasuk ya mereka mengutus orang-orang kedua gitu. Jadi ya. termasuk seperti Gibran ini kan sebagai orang kedua utusan dari Prabowo yang iya tentunya sangat berbeda kalau saya datang itu adalah presiden. Tapi yang jelas coba kita lihat Mas Hersu ya. Kita lihat ini bagaimana tanggapan dari para apa namanya? Tanggapan dari para netizen begitu ya, yang tentu saja kalau yang dari kita lihat di Setwapres atau Sekretariat Wakil Presiden itu akun resmi Setwapres RI begitu, terus juga ada di Gibran TV begitu ya, kita lihat ada di Gibran TV itu juga uh, uh, komentarnya tentu saja positif Mas Hersu. Mereka mengatakan bahwa inilah pemimpin muda begitu. Ini adalah pemimpin masa depan. Ini sudah membuktikan. Ini saya khawatir sebelumnya gitu ketika ingin mendengar pidato dari Mas Gibran ini. Tapi ternyata setelah mendengarnya dia memang membuktikan bahwa dia mampu menjadi pemimpin. Banyak sekali yang mengidolakan memang. Tapi kalau seandainya kita melihat itu di X atau di yang lainnya, ini memang penonton-penonton kritis ya, netizen-netizen yang kritis. Seperti misalnya mereka berkomentar seperti ini, Mas Hersu. Baca teks yang disesuaikan dengan ejaannya, entah ini apa maksudnya. Mungkin tulisan teks yang ditulis adalah sing pakai berpikir maksudnya, tapi yang dibaca think begitu. Ya itu kalau biasanya kita kalau belajar bahasa Inggris kan ada kelas-kelas gitu, ada kelas-kelas writing, ada kelas-kelas reading, ada kelas-kelas pronunciation seperti itu. Mungkin ini yang dimaksud adalah pronounnya ya. Ya biasalah kalau orang India juga seringkali mereka medok Indianya begitu kan. Singapura English juga medok Melayunya begitu. Nah, ada lagi yang berkomentar seperti ini, kayak AI dari suaranya sedikit berbeda. Oh tidak, kalau saya rasain ini asli begitu ya karena ditayangkan di semua ini dan memang ada resmi dari pemerintah begitu. Sesi tanya jawabnya mana? Ya memang tidak ada sesi tanya jawab di situ. Tetap nggak ada aura istimewanya. ini yang pokoknya kelompok sirik ya gitu dia sebutnya ya Mbak. Ini kelompok sirik ceritanya begitu ya. Berapa lama latihannya tuh? Nunggu pertanyaan wartawan. Maksudnya adalah media dari luar negeri. Setahun ini nggak hafal teksnya, sampai 1 tahun katanya menghafal teksnya. Tapi sebetulnya Gibran tidak menghafal teks ya, hanya di openingnya saja dia ya opening masa sih harus baca teks seperti Pak Jokowi secara dia ini 8 tahun di Singapura dan juga di Australia begitu. Tapi kalau yang pada tubuh pidatonya bukan yang opening begitu, memang dia membaca teks begitu. Cuma baca doang nggak tahu artinya. Ini memang sudah apa ya, image tentang Gibran memang sudah sampai ke tahap itu. Dalam pesawat dia nggak tidur, latihan berjam-jam supaya lancar baca teksnya. Ini lucu-lucu sekali ini kalau kita lihat komentar dari netizen. Tapi coba kita lihat Mas Hersu, kok ya bisa kebetulan ya ketika Gibran pergi ke Afrika Selatan pada pertemuan G20 itu, Government 20 begitulah ya, dan kemudian pada kurang lebih hari yang sama, yaitu kemarin, itu AHY mendapatkan penghargaan dari NTU, begitu. Dan ini kita tahu ini penghargaan ini sangat-sangat istimewa, begitu ya.
yang dimana sebenarnya NTU itu rutin memberikan penghargaan sejak tahun berapa 2005 atau 2015, pokoknya udah lama, 2005 kalau tidak salah, rutin memberikan penghargaan, tapi memang yang diberikan kepada AHY ini Mas Hersu ini berada apa namanya peringkatnya itu yang paling utama, peringkat yang paling tinggi begitu yang diberikan kepada AHY ini, yaitu meraih penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Awards 2025. Jadi ini penghargaan kepada alumni yang dia memiliki peran besar begitu. Dia merealisasikan atau menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama di NTU begitu dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional dan sebagainya begitulah. Kalau gitu sama dong dengan Gibran. Kalau Gibran malah dipajang fotonya gede kan di MDIS Mbak Agi. Dan di sebelahnya kan ada fotonya Bona Mugabe, anaknya diktator Bona Mugabe, Zimbabwe, perempuan. Iya, sama dong berarti ini ya, sama-sama diberi penghargaan dong ya. Iya. Dari kampus Singapura lagi ya. Iya, iya. Tapi MDIS agak-agak kejam Mas Hersu. Gibran kan mendapatkan kelulusan dengan predikat apa namanya? Saya lupa. Waktu itu kita pernah kontenkan, kita bacakan ya. Oh, ininya. Kemudian kelulusannya, peringkat kelulusannya. Betul. Ya. Jadi yang dimana nilainya itu membuat dia tidak bisa kalau seandainya untuk melanjutkan untuk ambil S2 gitu. Iya. Betul. Ya, tidak bisa untuk ya di sana ada grade yang ya pas-pasan lah kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Pas-pasan mungkin kalau di Indonesia nilainya 6 seperti itu ya. Sehingga kalau seandainya untuk melanjutkan ke S2 ataukah apalagi ke doktoral itu agak sulit gitu ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena kasihan. Nanti dia menderita nanti kalau disuruh ngambil S2 tuh, apalagi S3 gitu ya. Gitu. Iya. Jadi ya kalau kita bandingkan, ini saya rasa ini bukan kemudian NTU provok begitu ya, dia memprovokasi, tidak. Karena memang ini penghargaan tahunan yang memang diberikan begitu. Dan kemudian coba saya baca ya, takut salah nih Mas Hersu. Di sini disebutkan dari rilis dari AHY-nya sendiri mengatakan sekitar 10 tahun setelah studi di Singapura, saya meninggalkan dunia militer setelah 16 tahun mengabdi dan memasuki dunia politik. Bentuk pengabdiannya berbeda tetapi misinya tetap sama, yaitu mengabdi kepada Indonesia, katanya begitu. Sementara ini penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University atau NTU Singapura ini diberikan kepada alumni yang berkontribusi bagi masyarakat, bangsa maupun komunitas global. Jadi memang ada memang ada kriteria tertentu, dan sementara ini diberikan pada saat AHY menjabat sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana sebagai Menko dia memang membawahi beberapa kementerian begitu ya. Dan kemudian apa saja kriterianya, yaitu cara berpikir analitis, lintas disiplin, dan berorientasi masa depan yang menurut dia yang diterapkan, yang didapatkan dari NTU itu yang selalu menemani saya dalam setiap langkah pengabdian. Saya percaya bahwa kebijakan yang baik memerlukan nilai dan gagasan yang diuji oleh data, dipandu empati, dan disempurnakan oleh ilmu pengetahuan. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh pihak NTU sendiri, yaitu Presiden NTU, Profesor Ho Teck Huan namanya, menyampaikan para penerima penghargaan tahun ini mencerminkan kualitas lulusan NTU yang mampu memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan empati untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kalau menurut dia, para penerima penghargaan tahun ini menunjukkan bahwa lulusan NTU mampu memadukan pengetahuan, kreativitas, kepedulian, dan sebagainya. Bisa teman-teman sendiri cari begitu ya. Nah, sementara, betul Mas Hersu, bahwa Nanyang Alumni Awards ini yang diselenggarakan sejak 2005 merupakan bentuk apresiasi NTU kepada para alumni yang mengharumkan nama universitas melalui pencapaian di tingkat nasional, regional, internasional. Nah, ini keterangannya sendiri. Program ini terdiri dari 4 kategori penghargaan dengan Nanyang Distinguished Alumni Award sebagai level tertinggi. Jadi yang diperoleh oleh AHY itu adalah penghargaan yang tertinggi dari alma maternya begitu. Sementara NTU ini peringkat berapa sih? Memang kalau seperti kata Mas Hersu, tinggi. NTU ini peringkat 1, peringkat 2 ya kadang-kadang gitu ya, tergantung world rankingnya kalau di Singapura ya, karena dia bersaing dengan NUS ya, National University of Singapore. Tapi di dunia dia tingkat nomor 12 loh peringkatnya, Mbak.
gitu. Peringkatnya 12. Saya Ya. mencari dari beberapa, takut kalau saya itu meleset gitu ya. Dia memang betul di Singapura Sementara dia peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi ya, kadang peringkat 1, kadang peringkat 2. ya. Terus Dan kemudian di Asia peringkat 3, Asia loh ya, di bukan Asia ASEAN. peringkat. Dan kemudian untuk di dunia dia menduduki peringkat ke-12. Jadi ini Ya. menurut university ranking untuk world atau Asia World Ini top University Ranking university ini lah memang ya ini ya. sangat Ini top. top ya, top Iya. university. Kalau MDIS kalau nggak salah 8 ribuan deh peringkatnya di dunia itu gitu ya, di beda-beda juga, tapi ada rata-rata nyebutnya Kayaknya yang untuk peringkat dunianya itu belasan ribu deh kalau ya. MDIS, Mas Oh, Esu. belasan ribu ya, bukan 8 ribuan sekian, Iya, bukan ya? bukan. Bukan ya. Kalau Iya, di Singapura, jadi MDIS di gimana? Singapura itu ada yang mengatakan nomor 46 dari 52 universitas di Singapura, ada juga yang mengatakan nomor 56 dari 55 university di Singapura. Saya tidak tahu, tapi yang jelas peringkatnya itu nomor 46. Jadi memang peringkatnya itu rendah, Mas Hersu. Ya, ya. Ini universitasnya Gibran ya, Ya. yang tadi yang dibanggakan adalah Gibran dan anak dari Robert Mugabe dari Zimbabwe, mantan presiden Zimbabwe yang sudah tiada, yaitu Bona Mugabe. Yang ini Ya. terlibat korupsi apa dan sebagainya, yang rusuh lah begitu ya. Satu lagi yang Mbak Agi pernah sebut, yang ini yang Sauntia, yang aktor Singapura yang dia Oh iya betul. ya dia yang itu kemudian waktu itu Mbak Agi jelaskan bahwa tidak harus dari di sana di MTIS itu lulus dari SMA, karena dia sendiri drop out pada umur 15 tahun dari SMP. Terus dia pernah jadi pengojek mobil-mobil taksi daring gitu, dan dia masuk ke wajib militer kan kalau di Singapura di sana ya. Wajib militer itu harus ya, warga anak muda Singapura ya. Ya. Dan kemudian dia bisa melanjutkan itu program di MDIS. Ya. Jadi 3 orang itu memang yang dibanggakan di yang dibanggakan. Jadi seseorang yang drop out dari SMP-nya, ini katanya berdasarkan sudah disetujui oleh ibunya juga gitu ya, aktor tersebut, dan kemudian ternyata dia tidak lulus SMA pun dia bisa masuk MDIS. Jadi kenyataannya memang seperti itu begitu. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat bagaimana NTU performance-nya, yaitu dari menurut WUR, yaitu World University Ranking, begitu ya, dia tetap ranking ke-12 untuk dunia. Kemudian menurut, ya banyak lah, silahkan baca sendiri, New Best Global University Ranking pada tahun 2025-2020. Jadi memang ini top sih ya, kalau saya rasa keluarga SBY dan Ibu Ani ini memang mengutamakan pendidikan sih. Ya. Dan kita coba baca dulu Mas Yesu. Ya, silakan. Tapi tambahkan sedikit, dia bukan hanya S2-nya bukan hanya dari Nanyang, tapi dia juga dari Harvard ya, dari Harvard itu dia dari Kennedy School of Government ya di Harvard ya. Ini memang AHY ini memiliki 3 gelar master ya, sebelum dia doktor di Erlangga kalau tidak salah, doktornya kan baru saja ya. Jadi selama penugasannya dia di militer sebagai perwira, dia juga menempuh pendidikan tinggi formal, yaitu memiliki 3 gelar pendidikan Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, itu yang seperti kita sebutkan tadi. Ternyata masternya itu bidang studi strategis lah Mas Hersu. Kemudian pada tahun 2006 dia Master in Public Administration dari Harvard University, dan kemudian itu di Amerika ya, dan kemudian itu pada tahun 2010 serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University Amerika Serikat, yang dimana dia meraih summa cum laude pada tahun 2015 dengan IPK 4,0. Luar biasa ya, memang ya pendidikannya. Dan kemudian doktornya itu dia doktornya dari Universitas Airlangga atau UNER, yang dia juga menjadi lulusan terbaik program doktoral juga. Jadi ya memang luar biasa lah ini. Dan jangan lupa, jangan tambahin terus, nanti dianggap kampanye. Ini kan kita cuma membandingkan dengan Gibran. Ini kan dua-duanya tampil di di forum internasional, walaupun penghargaan ini sendiri begitu kan diberikan berupa penghargaan, bukan berupa, kalau itu kan tugas kenegaraan kalau Gibran ya Mas Hersu. Nah, ini satu lagi, kita jangan lupa bahwa di Akmil pun AHY ini adalah Adi Makayasa ya, lulusan terbaik pada tahun 2000. Jadi memang pembelajar ini kalau saya rasa.
Ya, itu karena memang seringkali di forum di Indonesia di berbagai diskusi dan juga netizen sendiri seringkali membanding-bandingkan antara AHY dengan Gibran gitu. Kok ya kebetulan ini keduanya ini mendapatkan kesempatan untuk namanya tampil di forum internasional begitu, Mas Ya Erso. walaupun kalau hierarki di dalam pemerintahan ya AHY itu anak buahnya Gibran gitu ya Mbak Agi ya. Tapi Ya kalau jelas. dalam soal forum internasional selama ini kan memang netizen sering banding-bandingkan karena lebih banyak AHY yang diberikan tugas kenegaraan ketimbang Gibran. Gibran kan baru saja diberikan. Kalau AHY udah berapa kali setidaknya saya mencatatnya 3 kali ada forum di Tiongkok yang kayak Davosnya Ya. di Tiongkok, Baau apa nama kotanya saya sebut-nyebut, pernah ke BRICS juga di Brazil, Betul. dan kemudian sempat Mhm. ketika kemarin kita ribut-ribut demonstrasi besar di Jakarta kan Mhm. Pak Prabowo yang tadinya dijadwalkan berangkat ke Cina tadi membatalkan yang dikirim Ya. adalah AHY. Tapi belakangan Mhm. kemudian Pak Prabowo tetap akhirnya setelah Berangkat dianggap juga. situasi kondusif dia berangkat juga. Jadi ya ini Mhm. memang eh, cukup terlambat lah Gibran diberi penugasan internasional. Tapi gini, saya mungkin sedikit memberikan perspektif. Penting dicatat mengapa kemudian kok bukan banyak juga saya netizen bilang kenapa kok Gibran bukan AHY lagi yang dikirim kan gitu, mereka banyak yang nyebut gitu Mbak. Mesti diingat bahwa Presiden Afrika Selatan itu bulan November, Oktober. Jadi Mhm. ya sebulan yang lalu itu berkunjung ke Indonesia kan, bertemu dengan Iya, Pak Prabowo betul. dan menyampaikan Mhm. undangan secara khusus itu berharap Pak Prabowo untuk hadir di Mhm. sana. Jadi kalau kemudian sudah didatangi resmi seperti itu Pak Prabowo nggak hadir tapi yang dikirim itu level menteri itu nanti secara diplomatik bisa dianggap kita kurang menghargai Afrika Selatan. Jadi makanya kemudian Iya. Gibran yang dikirim karena oke lah kalau tidak presidennya tapi wakilnya seperti Cina Xi Jinping yang harusnya datang tapi nggak datang yang kirim perdana menterinya. Jadi juga tetap Iya. masih Mhm. masih level Tinggi. pemimpin negara bukan bukan Iya. anggota kabinet. Saya kira ada Mhm. faktor itu juga ya kenapa kemudian Pasti. akhirnya Gibran Mhm. yang dikirim karena kalau AHY yang Mhm. dikirim itu nanti dia pasti buat Afrika Selatan itu jadi semacam penghinaan lah dalam tanda petik seperti itulah gitu. Dan walaupun Iya, karena seorang ya gitu betul. ya. Iya, karena selain pemimpinnya, itu kan biasanya ada beberapa menteri yang ikut begitu Ya ya. itu Jadi senior kemarin official ketika meeting biasanya itu ya SOM ya. betul, Senior. mhm, terus kemudian diikuti para pebisnis. Biasanya kalau presiden atau wakil presiden ke luar negeri itu seperti itu. Makanya seringkali seperti misalnya ketua umum Kadin itu menjadi rebutan. Kenapa? Karena mereka ini adalah mitra, pimpinannya adalah mitra pemerintah, sehingga ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden ke luar negeri, mereka lah yang akan diajak begitu untuk menjalin hubungan berupa investasi, kemungkinan berbisnis di antara mereka, di antara kedua negara begitu ya. Dan kemudian pembicaraan-pembicaraan lainnya yang itu difasilitasi oleh pemerintah, mereka ikut ke dalam pesawat kepresidenan seperti itu, sehingga kemudian seringkali ada organisasi yang tandingan apa dan sebagainya itu kemudian ditanyakan mana yang diakui pemerintah. Ya, diakui pemerintah itu yang kemudian diajak-ajak dan mendapatkan kesempatan pertama untuk bertemu secara resmi begitu ya dengan Ya. mitra. Hmm. Jadi ya seperti itulah. Ya. Dan yang ikut dengan Gibran saya rasa juga ada beberapa menteri begitu ya ke sana. Yang dikirim ke sana justru ada Wamenko Polkam itu Pak Frederick Paulus Mhm. yang dia justru menyampaikan surat permintaan maaf dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak hadir. Jadi saya nggak tahu Ya. kelihatannya mungkin dia terbang duluan atau seperti apa. Apakah bersamaan Gibran kelihatannya gitu yang saya Ya, nggak beberapa menteri betul. seringkali memang terbang duluan dan kemudian dia menyambut di bandara seperti itu kalau presidennya datang. Ya. Jadi ini memang pertemuan-pertemuan ini sebetulnya sangat-sangat biasa, begitu. Apalagi kita tahu G20 yang pada tahun 2002 yang diselenggarakan di Denpasar saja, apa hasilnya sekarang? Nggak Kita ada tanya, apa hasilnya ya. sekarang? Dan Ini waktu itu seperti omong-omong dan besar pada waktu itu jangan berbiaya lupa Mbak gitu. Mbak Agi waktu itu waktu narasinya oleh para pendukungnya Pak Jokowi itu adalah dan itu juga diklaim oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia berada dalam puncak Dunia. kepemimpinan dunia. Padahal sebenarnya itu cuma arisan. Harusnya kan yang waktu itu menjadi tuan rumah itu India. Ya kan berdasarkan huruf Oh. huruf abjadnya ya I ya. Tapi karena India pada waktu itu dia juga menjadi tuan rumah ASEAN, pertemuan KTT ASEAN, dan dia mungkin tidak cukup siap untuk menyelenggarakan pertemuan puncak 2 kali dalam setahun,
Ya dia minta Karena dia juga mengadakan pertemuan ASEAN begitu kan ya, double Asia bukan jadinya pas ya tahun yang Asia sama. bukan ASEAN Asia ya. Oh ya Asia Asia. betul. Nah, terus kemudian Indonesia yang menggantikan. Jadi itu bukan puncak kepemimpinan dunia. Coba baca lagi deh, buka-buka lagi. Jokowi waktu itu mengklaim bahwa itu adalah puncak kepemimpinan dunia. Bukan, itu bukan puncak kepemimpinan dua. Itu hanya arisan saja, sebenarnya giliran saja kan gitu. Betul. Ya. Jadi semuanya akan mendapat kesempatan. Dan ketika itu juga diklaim kita mendapatkan prospek begitu, berbagai MOU ditandatangani, para investor itu kemudian ada yang melanjutkan datang ke IKN, mereka katanya Oversubscribe itu kali ya dulu ya. Ya. dan kemudian Ya. mereka katanya akan next gitu invest ke Indonesia, ya ini sudahlah, ini masa lalu ya, nggak usah diomongin lagi. Ya. Jadi memang pada saat itu luar biasa sekali gitu, glorifikasi terhadap G20 yang berbiaya sangat mahal. Dan kalau kita lihat, coba ini penyelenggaraan di Afrika Selatan sangat sederhana banget, Mas Ersu. Ya. Dulu Anda ingat itu ada ada Wisnu Tama dulu waktu itu kan ya, yang sering bikin acara-acara berbiaya besar, megah, spektakuler, spektakuler dan sebagainya. Memang keahlian dia seperti itu ya, sebagai pernah untuk event-event seperti itu jago banget. Tapi ya kalau di luar negeri dia saya pernah juga waktu itu menyaksikan yang di Brazil itu ya sederhana banget ya itu di tenda-tenda. Sederhana, sangat sederhana. Bahkan ruangan yang dipakai oleh para perdana menteri ketika mereka dari satu meeting ke meeting berikutnya itu seperti ruang kantor kita, Mas Ersu, di mana mereka disekat begitu ya, seperti ruang kantor biasa. Kemudian ada meja besar yang bahkan di dindingnya, karena bukan terbuat dari dinding asli seperti itu ya, kalau kantor begitu bisa papan buat, tapi seperti partisi tapi bagus gitu yang bisa dipindahkan, bisa dibongkar pasang seperti itu. Dan kemudian ya seperti kalau kita ikut EPEC begitu ya, di ruang wartawan kan suka ada partisi-partisi yang kita buat siaran sehingga kita buat agak kedap apa dan sebagainya. Dan itu diselenggarakan di tempat seperti itu ketika di Brazil. Dan di tempat-tempat lain juga seperti itu. Di Afrika Selatan kalau kita melihat ruangan tempat Gibran ini pidato juga sederhana begitu. Hanya ada misalnya taman di tengah yang biasa. Yang sangat spektakuler memang yang hanya ada di Indonesia, sehingga semuanya ketika itu melongo terenganga begitu ya, apalagi kemudian banyak side event gitu yang diselenggarakan di luar dan kebanyakan itu di Solo. Jadi supaya melambungkan nama Gibran ketika itu, jadi memang bisa-bisanya Jokowi itu luar biasa sekali. Oke, Mbak Agi, jadi ya nggak apa-apa kalau mau diglorifikasi oleh para pendukungnya. Cuman kita mesti ingatkan bahwa banyak hal yang di luar itu. Jadi jangan lagi terpukau dengan glorifikasi karena kita dulu juga terjebak dengan Jokowi karena juga glorifikasi yang sebenarnya itu bubble saja lah kalau kita sebutnya ya, antara dan itu pakai uang rakyat, Mas Ersu, masalahnya uang rakyat yang dihambur-hamburkan dan nggak ada hasilnya. Seperti kata sesudah itu beberapa lama kemudian kan Luhut tampak kecewa, marah, mana yang dijanjikan oleh Amerika akan invest ini, invest itu. Terus kemudian ada Elon Musk begitu kan, yang bahkan tidak mempersiapkan dengan sangat baik, bahkan ada semacam mati lampu atau apa di tempatnya dia karena dia daring ya ketika itu berupa telekonferensi apa dan sebagainya. Dan Elon Musk tampil saja sudah kayaknya wow banget gitu. Padahal ya apa hasilnya? Nggak ada. Sampai sekarang pun ditagi-tagi juga nggak ada begitu. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.